Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Berjumpa kembali dalam kesempatan kali ini yang kita akan konteksnya hari ini akan membahas lebih spesifik tentang sistem ekonomi Islam. Kita tahu dan mungkin beberapa dosen diantaranya sudah menjelaskan lebih detail atau sebagai sebuah pengantar tentang ekonomi Islam. Maka dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mengelaborasi dan mendeskripsikan spesifik atau khusus berkaitan dengan sistem ekonomi Islam. Lebih khusus berkaitan dengan pilar-pilar sistem ekonomi Islam. Oke, sebelum itu kita akan bahas pertama apa yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Tentu diantaranya selain berbicara tentang manfaat, azas, pilar, dan sebagainya. Nah, berbicara ekonomi konvensional, Anda mungkin sudah banyak pengetahuan lebih detail. Banyak buku-buku, jurnal-jurnal, atau informasi yang membahas tentang apa itu ilmu ekonomi atau ekonomi konvensional. Khusus pada kesempatan kali ini, kita akan coba mendeskripsikan lebih jauh tentang ekonomi Islam. Berbicara tentang ekonomi Islam atau sistem ekonomi Islam, maka pilar yang menjadi pertama diantaranya itu adalah al-milkiyah. Anda tahu apa itu al-milkiyah? Baik, ya betul. Al-milkiyah itu adalah kepemilikan. Jadi Islam memandang berbicara tentang kepemilikan atau al-milkiyah ini adalah izin dari asy-syar'i, yakni Allah Subhanahu wa taala kepada seorang atau institusi untuk mengelola suatu barang atau zat tertentu. Nah, dalam konsep Islam, ya konsep Islam memandang milkiyah ini terbagi ke dalam 3. Yang pertama, milkiyah itu fardiyah atau kepemilikan individu, yang kedua kepemilikan umum, dan yang ketiga itu kepemilikan negara. Nah, yang menariknya justru Islam memandang 3 komponen kepemilikan ini justru diakui oleh Islam. Jadi berbeda halnya dengan kapitalis yang cenderung ya dia mengelaborasi lebih kepemilikan individu dan seolah menghilangkan kepemilikan negara dan kepemilikan umum. Begitupun sosialis yang dia cenderung menghilangkan kepemilikan individu. Justru dalam konteks sistem ekonomi Islam itu kepemilikan terbagi, yakni kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Dan yang menarik lagi adalah berbicara dalam konteks kepemilikan ini, maka ada 2 poin penting. Yang pertama yaitu berkaitan dengan sebab-sebab kepemilikan, di mana membahas tentang sebab-sebab kepemilikan itu adalah berkaitan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariah untuk atau bagi seseorang untuk memiliki ya barang atau benda tertentu. Nah, pilar yang kedua yakni berkaitan dengan tasarruf. Ada yang tahu tentang tasarruf? Nah, betul. Tasarruf itu adalah pengelolaan harta atau pengembangan harta, di mana dalam konteks tasarruf mal ini atau milkiyah ini adalah membahas 2 poin inti. Yang pertama berkaitan dengan infakul mal, yakni penggunaan harta kepemilikan. Misalkan harta itu digunakan untuk apa saja, ya, kemudian dikelola untuk apa saja dan sebagainya. Nah, yang kedua berbicara tentang tasarruf ini adalah berbicara tentang tanmiyatul mal atau tanmiyatul milkiyah atau pengembangan harta kepemilikan. Jadi menariknya dalam Islam, misalkan ada cara-cara yang dibenarkan oleh Islam untuk mengembangkan harta, untuk mengelola harta. Nah, ada yang cara dihalalkan, ada yang cara yang diharamkan. Nah, ini menarik. Jadi dalam perspektif sistem ekonomi Islam, agar harta kita itu lebih berkah, maka pengelolaannya harus sesuai dengan syariat, ya. Nah, pilar yang ketiga yang menarik lagi adalah berkaitan dengan distribusi atau at-tawji'. Kenapa dalam perspektif ekonomi Islam distribusi itu sangat penting? Karena sistem ekonomi Islam memandang justru yang menjadi permasalahan utama masalah ekonomi adalah bukan scarcity atau kelangkaan sebagaimana paradigma dari ekonomi konvensional atau kapitalis yang mengatakan bahwa permasalahan utama ekonomi itu adalah scarcity atau kelangkaan. Justru bukan seperti itu. Sistem ekonomi Islam memandang bahwa yang menjadi masalah utama ekonomi itu adalah bagaimana distribusi harta atau kepemilikan di tengah-tengah masyarakat itu kurang adil, tidak merata.
Ini yang jadi masalah. Sehingga ketika berbicara pilar distribusi ini, maka ekonomi Islam memandang perlunya keterlibatan negara untuk mendistribusikan harta dengan seadil-adilnya. Ya, artinya ini berbeda dengan paradigma ekonomi kapitalis yang cenderung ya diserahkan kepada mekanisme pasar, supply and demand. Tentu kalau diserahkan kepada mekanisme pasar, maka ada orang yang dia berlebih hartanya, ada orang yang sulit atau sedikit hartanya. Tapi dalam sistem ekonomi Islam, distribusi itu negara hadir ya agar masing-masing di antara individu-individu masyarakat itu memperoleh kebutuhan yang layak dan tercukupi. Demikianlah membahas tentang pilar dan sistem ekonomi Islam. Mudah-mudahan dari pembahasan yang singkat ini mampu menginspirasi, mampu memotivasi, dan mampu memberikan pemahaman seutuhnya tentang ekonomi Islam. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.